Saya sekarang berada di salah satu situs masuk wilayah Desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Situs yang kami datangi ini namanya adalah situs Sukoliman. Nah, di situs ini nanti kami akan melihat dari dekat seperti apa situs Sukoliman itu sebenarnya. Konon menurut ceritanya bahwa situs ini ada sejak era Mataram Islam. Konon di sini ada seorang pendatang yang namanya Mbah Wongso bersama anak cucunya. Mbah Wongso berada di situs ini pada saat itu diberi tugas untuk menjaga makam, yaitu makam Mangkurat Mas dan Mangku Negoro yang posisinya ada di dalam cungkup sana. Nanti akan kami lihat dari dekat. Ikuti terus perjalanan kami seperti apa kondisi situs Sukoliman yang ada di lereng Gunung Pandan ini. Oke, ini tanda yang sebagai ciri khas dari situs Sukoliman, yaitu yang disebut oleh warga sini namanya pohon munung. Ini sudah besar sekali, akar-akarnya mencengkeram dengan kuat, tapi di atas sana kondisi dedaunan sudah mulai rontok, tinggal bunga-bunganya, tapi ini tidak mati. Oke, di sana kita lihat papan nama yang di sana. Oke, ikuti terus. Di sini ada situs ya, namanya Punden Sukoliman. Papan nama ini sengaja dipasang oleh pihak perhutani sebagai tanda bahwa di sini benar-benar ada situs yang harus dilindungi. Ya. Di sini nampak sekali bahwa yang membuat papan nama ini adalah dari pihak perhutani, sehingga situs ini supaya dilindungi, sehingga kondisi alam ya yang ada di sekitaran ini harus dilindungi, vegetasinya tidak boleh ditebang, maka di sini diberi tanda seperti ini. Nah, di sini jelas sekali tadi seperti yang saya sampaikan bahwa di sini berada pada posisi RPH-nya itu adalah RPH Bedosewu. Kemudian petanya 262B, kemudian masuk BKPH Tritik. Kemudian di sini ada penjelasan tentang situs budaya Punden Sukoliman. Nah, seperti di sini. Saya sampaikan bahwa di sini ada cerita dimulai dari kepulangan seorang sahabat dari Ki Ageng Ngaliman yang bernama Ki Mangku Negaran, yang sudah lama mengabdikan diri pada Kesultanan Mataram. Maksud dari kepulangan sahabat tersebut adalah karena ingin bertapa dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Jadi lokasinya di sini ini. Maka diajaklah seorang adik dan 4 orang sahabatnya. Setelah sekian lama mencari, maka singgahlah 6 orang tersebut pada suatu daerah di lereng Gunung Pandan, yang mana tempat tersebut berhawa sejuk seperti kondisi yang sekarang kami rasakan ini, dan dekat dengan sumber mata air. Jadi sekitaran sini banyak sumber mata air. Maka bertapalah ke-6 orang ini hingga akhir hayatnya di tempat ini. Dimungkinkan bahwa makam yang ada di dalam sana sebanyak 6 makam itu adalah para pendatang pada masa itu. Terus kita lihat dari dekat kondisi makam seperti apa. Ya, kondisinya seperti ini. Di sini banyak ditemukan batu bata besar ya. Saya ambil contoh batu bata besar. Ya, ukurannya seperti ini. Ini nampak seperti era Majapahit. Ya, saya ambil satu yang nah, ini seukuran batu bata era Majapahit. Ini besar. Makanya tidak aneh kalau situs ini sudah masuk era Mataram Islam. Oke, kita coba lagi, kita lihat kondisi artefak mungkin yang ada di lokasi ini. Ya, ini betul seperti ini. Coba diperlihatkan.
di sini nampak seperti apa itu batu candi. Nah, di sini ini batu candi segi 4. Ini biasanya ada pada batu candi dari bahan batu andesit. Nah, seperti ini juga, ini segi 4. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Kita lihat dari dekat. Ya. Nah, seperti ini juga batu candi. Batu candi. Ini panjangnya ya lebih dari 50 ya. 50 ini panjangnya. Kalau lebarnya ya sekitar 20 lebih ini. Tebalnya 15. Kisaran 15. Ini merupakan batu candi yang ditemukan di lokasi. Ini memang aneh karena lokasinya banyak ditemukan batu bata besar, tapi di sini juga ditemukan batu andesit ya. Seperti ini juga mirip batu candi. Ini di sana banyak tumbukan batu-batu yang sangat besar. Batu candi ini anehnya juga ditemukan di antara batu bata. Ya, di sini hampir atau sebagian besar adalah batu bata besar yang mirip ada di era Majapahit. Coba kita lihat dari dekat seperti apa kondisi makam yang ada di dalam rumah ini. Oke, ikuti. Ya, sayang sekali kondisi pintu ditutup. Kami menghubungi juru kuncinya tidak ditemukan. Kalau ada juru kuncinya mungkin bisa tahu banyak hal, tapi kami untuk mendapatkan data sementara sebagaimana tertera di dalam apa nama tadi. Nah, ini pintunya ditutup ya. Ditutup. Nah, di sini nampaknya banyak para peziarah atau pengunjung ya. Nah, ini seperti ini. Ini bekas Joshua. Di sini bekas bunga. Di situ ada bekas minyak ya, bekas minyak. Di sini artinya banyak pengunjung yang ngalap berkah yang ada di sini. Ini bisa kita lihat di sini karena di sini ada terawangan, ada kisi-kisi yang bisa untuk melihat kondisi makam yang ada di sana. Ini yang dimaksud adalah tokoh ya, tokoh Mangkunegaran tadi ya, bersama pengikutnya tadi, sehingga jumlahnya ada 6 orang yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa benar-benar di sini merupakan situs peninggalan zaman kuno ya, yang perlu dilindungi dan dihormati. Bahkan di sini dikabarkan sebagai cikal bakal adanya desa Tritik, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian nampak di dalam sana itu banyak para peziarah ya, ada ribuan botol minyak wangi yang ada di sana itu. Nah, itu kemudian terlihat juga ada apa itu seperti bekas orang menyalakan dupa. Kemudian ada umpak, di situ ada umpak juga di kanan kirinya, dan di sekelilingnya ada 4 makam. Konon di dalamnya itu ada 2, sehingga jumlahnya ada 6. Nah, di sini para peziarah itu biasanya ngalap berkah untuk dikenal ya, untuk mencari pesugihan di sini. Sehingga mereka datang dari jauh, rata-rata dari jauh untuk ngalap berkah supaya pengen kaya mendadak dan berdoa berada di sini. Ini seringkali informasi yang berkembang seperti itu. Setahu saya Sukoliman ini adalah situsnya atau pundenya orang Tritik yang setiap tahun kalau nyadran dilakukan oleh orang Tritik ke sini. Hampir semua satu desa selamatan di sini.
Tapi ini penjaga atau juru kuncinya itu adalah orang Bandungan. Tapi dalam kawasan hutannya ini ikut Nganjuk. Tapi yang memelihara orang Bandungan Kabupaten Madiun. Kalau yang di sini, situs ini makamnya Amangkurat Mas sama Amangkurat apa tadi? Mangkunegara. Sama Mangkunegara ya. Biasanya orang yang di sini itu biasanya ngalap berkah atau yang mungkin ada yang tertentu yang mereka cari, yaitu adalah pesugihan yang di sini. Karena di sini ada banyak botol-botol serimpi yang sangat luar biasa banyaknya di dalam. Ceritanya kok bisa ada situs di sini tuh dulu seperti apa, Pak? Kalau dulu yang jelas adalah ini namanya Tukang Liman, itu ada hubungannya erat ya dengan mungkin dari Eyang Liman ya, yang seperti ada di dalam buku adalah dia melarikan sini sambil di sini melakukan istilahnya tapa atau menyembunyikan diri dan sampai wafatnya beliau di sini dan dimakamkan di sini. Ini hubungannya dengan perkampungan yang ada di bawah. Nah, ini memang tidak jauh dari perkampungan. Ini sekitar jarak dari sini sekitar ke situ sekitar 500 itu ada kampung yang kemarin sangat kita datangi dan itu menurut saya paling unik ya, karena hanya 3 kakak yang mampu menempati di situ. Kalau ditambah itu akan terjadi istilahnya malapetaka atau yang ada salah satu yang menjadi korban. Dan Engkoliman itu adalah tanah enklave. Enklave adalah tanah atau sertifikat hak milik atau desa yang ada di dalam kawasan hutan. Jadi sekelilingnya itu hutan, kanan kiri belakang depan itu hutan semua, itu yang dinamakan enklave. Di lokasi ini ada di bawah sana itu ada permukiman, tapi juga memiliki mitos yang ada hubungannya dengan lokasi punden ini, yaitu hanya boleh ditempati maksimal 3 kepala keluarga. Maksimal 3 kepala keluarga. Nah, 3 kepala keluarga itu siapa? Nah, dimungkinkan para pendatang ini sebelum dimakamkan berada di lokasi ini dulunya adalah menempati permukiman sana. Maka tanah itu oleh Belanda ditandai sebagai tanah enklave, yaitu tanah pertanian yang berada di sekitaran hutan. Mereka merawat 2 makam ini yang ada di dalam ini, ya, namanya Mbah Wongso itu merawat makam ini sebagai gantinya, sebagai jasanya Mbah Wongso dan anak turunnya merawat tanaman yang ada di tengah hutan ini. Demikian perjalanan Nganjuk TV, sekilas tentang situs yang ada di Desa Tritik, ya, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Ikuti terus perjalanan Nganjuk TV dengan konten-konten yang baru.